Balik lagi di Zabava Cast di sini sama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau sedikit bahas tentang ekosistem Algorand ya teman-teman. Di sini ada perwakilannya dari Algorand Indonesia, ada Mas Hexa sama Mas Rian. Halo semua, Halo, halo. malam. Selamat malam semuanya. Mantap. Nah, ini karena first time banget podcast yang mungkin ngebahas keseluruhan Algorand tuh masih jarang banget di Indo. Jadi dari Zabava itu spesial banget pingin nge-shout out buat teman-teman yang mungkin sebenarnya berkecimpung di Algorand tapi kurang insight-insight gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum kita ke insight-nya, kita langsung mungkin nanya-nanya dulu sedikit tentang background dari narsumnya nih. Mungkin dari Mas Heksa dulu nih, kenapa bisa terjun Web3 sampai di Algorand Indonesia nih? Oke, selamat malam semuanya. Kenalin nama gua Hexa. Gua sekarang lagi fokus ngembangin Algorand atau bikin Algorand di Indonesia nih. Untuk background Web3 sih, sebenarnya gua kenal blockchain sama cryptocurrency udah lumayan lama ya dari 2017. Jadi udah berapa kali kena bear market tuh. Tiga apa dua kali ya. Awalnya ya dulu waktu kuliah ya mungkin sama kayak kebanyakan anak kuliahan lah gitu nyari uang tambahan gimana sih gitu akhirnya gue dipertemukan dengan yang namanya Bitcoin gitu jadi pas waktu itu gue kenal Bitcoin itu melalui kayak apa sih voucher ya gitu kan. Jadi ngumpulin Bitcoin dengan menyelesaikan cek kayak gitu terus dapat Bitcoin dari situ gue kayak oh ternyata menghasilkan Bitcoin itu terus kemudian coba belajar trading di Dodax gitu kalau dulu masih kayak VIP Bitcoin gitu. Terus kemudian sampai kenal Algorand itu di 2019. Eh, Kebetulan karena dulu Algorand itu masuk Indodax terus gua pelajarin apa sih itu Algorand terus dibaca white papernya terus dari situ gua coba ngajuin jadi penulis artikel di Algorand gitu. Dari 2019 sampai 2021 gitu terus di tahun kemarin sama Summer itu head of community-nya di EPAC gitu jadi dia suruh ngembangin komunitas Algorand di Indonesia gitu mungkin dari gua. Wis. Jadi ini perjuangan lu mirip dengan gue ya. Gue lulus kuliah, tapi bedanya mungkin gue lulus kuliah baru menyentuh kripto gitu ya. Gitu. Ini keren banget sih. Oke, mungkin dari Mas Rian boleh backgroundnya sedikit nih. Kenapa bisa sampai di Algorand Indonesia nih, satu tim. Oke, thank you, Mam. Jadi, salam kenal teman-teman semua. Nama gue Rian dari Algora Indonesia. Jadi mungkin kalau kenalan dikit lah ya. Kalau dari background, kapan kenal kripto sebagainya, mungkin nggak jauh beda sama Exos ya. Kenal kripto di 2016, 17-an. Terus akhirnya ya berangkat dari traders ya. Investor, ya value investor, terus jadi trading, spot, future, dan lain-lain gitu kan. Terus mungkin beberapa teman juga ada yang kenal, gue dari Coinbox juga gitu kan, punya media sendiri juga. Jadi memang awalnya jadi dari traders, dari investor, terus di 2020-an lah ya, mungkin di bullish tahun-tahun 2019-an, akhirnya terjun ke Web3 itu beneran terjun gitu kan, kerja juga, sempat di salah satu exchange nomor satu juga di Indonesia, gawe di sana, dan akhirnya nge-build media sendiri, berangkat awalnya dari media sendiri, CoinFox, yang masih jalan sampai sekarang. Terus bisa cek juga, kita sering bikin event, riset, dan sebagainya, sampai akhirnya mungkin senioran Hexa lah ya. Kita kan 2019 di Algo, gue baru 2022 berarti lah ya, ya 22-an. Jadi 2022 baru join Algo Indo itu, dan waktu itu seperti kontak untuk ya bareng-bareng lah, bareng Hexa untuk nge-build community yang mungkin gak cuma sekedar community, tapi kita bikin activation, kita bikin event, partnership juga di Indo gitu kan. Negara dari 2022 sampai sekarang, coaster juga di Algo Indonesia. Kayak gitu sih guys. Wih, gila. Ini lebih konkret ya. Experience-nya banyak banget kerja di Action, bikin media sendiri. Berarti harusnya ngeblast apa namanya ke community-nya grow-nya tuh bakal makin asik gitu ya. Karena udah di backup sama orang yang emang
Bang Jago gitu ya guys ya. Nih gok sih, gua setuju. Yoman. Oke, mungkin tadi dari backgroundnya meskipun memang lebih senior Hexa di dalam tim Algorand, gue yakin banget kalian tuh pasti bergabung di Algorand juga melihat visi misi dan kayak dari tagnya Algorand tuh yang membuat kalian intuit banget gitu. Mungkin boleh cerita sedikit nih terbentuknya Algorand buat teman-teman yang awam dulu nih. Nah, boleh Hexa duluan kali ya, sang senior senior. Sebenarnya gue kebantu banget sih dengan hadirnya Rian. Itu thank you banget Asian udah join Algoritma Indonesia gitu. Untuk sejarah terbentuknya Algorand, mungkin teman-teman yang belum tahu pendirinya siapa, terus bagaimana sih sehingga si pendiri ini bisa mendirikan Algorand gitu. Jadi pendiri Algorand sendiri itu kan seorang matematikawan, gitu, seorang ilmuwan dan juga seorang profesor di dalam ilmu matematika dan kriptografi gitu. Bahkan dia itu salah satu orang yang mendapat penghargaan yang namanya Turing Award. Jadi itu sebuah penghargaan untuk orang-orang yang fokus di dalam apa ya ilmu matematika dan ilmu komputer gitu. Itu untuk sejarah background dari pendirinya Algorand gitu. Nah, kemudian kenapa sih si pendiri ini itu namanya kan Silvio Micheli gitu. Terus kemudian kenapa dia bisa mendirikan Algorand gitu. Nah, Silvio Micheli ini bukan hanya berkontribusi untuk Algorand sih sebenarnya gitu. Jadi sebelum dia mendirikan Algorand, dia itu udah aktif berkontribusi di dalam mengembangkan ilmu kriptografi gitu. Salah satu yang dia kembangkan mungkin teman-teman udah tahu gitu. Ada yang namanya Zero Proof of Knowledge gitu. Silvio Micheli juga berkontribusi dalam pengembangan teknologi itu. Kemudian di 2017 dia menginisiasi Algorand gitu, berangkat dari masalah yang dihadapi blockchain pada saat itu, yaitu trilema blockchain gitu, di mana dia beranggapan bahwa jaringan blockchain pada saat itu belum bisa menyelesaikan apa yang disebut dengan trilema blockchain atau belum bisa memenuhi 3 kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh suatu jaringan blockchain, yaitu keamanan, terus skalabilitas, dan juga desentralisasi. Algorand diciptakan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu sih. Mungkin secara singkat sejarah terbentuknya Algorand. Oke. Nah, Algorand ini kan kalau dari sejarah terbentuknya katanya si pendirinya Silvio Micheli ya, tadi bener ya namanya ya. Iya, iya. Iya, Silvio Micheli ini katanya juga salah satu yang ngebuat teknologi Zero Knowledge Proof atau teknologi yang emang dipakai untuk nge-scaling layer-layer blockchain sebelumnya supaya trilema di blockchain dari skalabilitas, biaya transaksi dan juga desentralisasi itu benar-benar tercapai gitu. Tapi sayangnya di ZK Proof ini itu sering banget lebih ditemukan di blockchain-blockchain yang berbasis Ethereum. Nah, apakah di Algorand tuh sebenarnya udah include di dalamnya atau mungkin emang udah ada plan lain nih? Gua nggak ngerti juga nih. Jadi JKV ini kan sebenarnya kayak Ethereum gitu. Ethereum kan dia pakai mekanisme konsensusnya sekarang POS kan ya. Terus di dalamnya mungkin ada kayak digabungkan dengan yang namanya JKV tadi gitu kan di layer 2-nya gitu kan. Nah, di Algorand juga sama sebenarnya gitu. Sekarang Algorand kalau dari ngomong sisi mekanisme konsensusnya, dia kan pakai pure proof of stake gitu. Itu turunan dari POW juga, terus turunan dari POS juga. Kemudian si mekanisme konsensus ini digabungkan dengan yang namanya JKV tadi gitu. Nah, JKV sendiri kan itu sebuah mekanisme untuk apa ya, istilahnya mengambil data atau mengambil informasi tanpa kita itu memberikan informasi pribadi kita atau tanpa kita harus memberikan informasi rahasia yang kita miliki. Jadi biasanya diambilnya itu dari, kalau di Algorand ya, penggabungan antara pure proof of stake dengan JKV ini, itu hasilnya ketika akan memverifikasi transaksi, itu di Algorand nggak ada yang namanya, misalkan kalau di Ethereum ada, kalau kita transaksi butuh beberapa, misalkan 31 block transaction confirmation gitu kan, kalau di Ethereum kalau salah 31. Nah, kalau di Algorand itu nggak ada, jadi cuma ngambil data dari si blok terakhir gitu.
itu penggabungan antara view proof of stake dengan JKP itu di situ gitu. Jadi sebenarnya Algorand juga udah menerapkan gitu. Cuma mungkin ya beda penerapannya gitu. Kalau di Ethereum sekarang kayak ada akun abstraction gitu kan. Itu kan turunan dari JKP itu sendiri gitu. Wih, menarik nih. Mungkin Mas Rian ada mau nambahin atau gimana nih? Udah sih, udah cukup jelas lah dari Bro Hexa. Wih, apa manut sama sesepuh. Iya. Tapi kalau dilihat tadi kan masalah approval dari berapa blockchain generate ya dari ZK Proof ini ya antara perbedaan yang EVM based dengan Algorand ini kentara banget. Berarti sebenarnya Algorand itu gimana caranya untuk kinerja transaksi blockchain itu lebih efisien ya. Jadi prosesnya cukup satu blok itu udah bisa mewakili satu transaksi gitu, nggak perlu ada borongannya lah istilahnya. Betul ya gitu ya logikanya ya. Ya benar, logikanya itu mengambil data terakhir gitu tanpa apa sih jadi menghiraukan blok-blok yang lain gitu karena udah dipastikan bahwa blok terakhir itu datanya emang sudah benar gitu. Nah, nanti di blok terakhir kenapa bisa dipastikan bahwa itu sudah benar gitu. Nanti itu ada lagi yang namanya mekanismenya itu teknologinya apa ya saya tuh lupa Byzantine Consensus gitu. Apa? Iya, Byzantine Consensus. Yaitu kembali lagi nanti kaitannya dengan JKP itu sendiri gitu. Di mana Byzantine Consensus aja pada dasarnya itu mengambil sebuah inisiasi atau menyetujui sebuah informasi tanpa harus apa ya menunggu persetujuan dari seluruh anggota itu sih. Menarik, menarik. Berarti kalau dari segi validator sendiri di Algorand tuh ribet nggak sih? Bisa dibilang malah lebih simpel sih menurutku ya gitu. Wah, Karena berarti cuma melibat makanya Algorand bisa sampai apa mencapai efisiensi energinya itu tinggi karena kita itu dalam memverifikasi transaksi tidak melibatkan seluruh node gitu. Jadi ya node yang terpilih aja satu gitu. Kalau misalkan di yang lain kan ada beberapa node mungkin ya yang ikut mengkonfirmasi gitu. Nah kalau di Algorand enggak, jadi satu node aja cukup gitu. Nah, ini mungkin karena proses node-nya cukup satu gitu ya. Mungkin gua akan pakai contoh analogi proof of stake yang banyak diterapin. Biasanya kan dia megang semacam keys per node untuk kuota-kuota tertentu nih untuk validasi transaksi buat orang yang delegate. Semakin besar kuota delegate-nya, berarti node-nya dia harus nambah. Terus baru ntar dia bisa approve transaksinya lebih banyak. Nah, karena tadi di Algorand cukup satu node, ini orang yang mau set up node-nya mungkin gimana nih? Mungkin di sini ada teman-teman cukong yang mau, gue mau jadi validator Algorand gitu. Menurutku kalau misalkan teman-teman mau jadi validator Algorand terus tujuannya untuk mencari cuan, mending jangan. Oke. Karena Kenapa tuh? di Algorand itu yang menjadi yang menjadi validator atau yang menjalankan node itu mereka itu emang pure kayak apa ya ikhlas aja gitu berkontribusi dalam jaringannya Algorand. Kenapa? Karena di Algorand itu nggak ada reward untuk si orang yang menjalankan validator karena sekarang itu semua biaya yang dihasilkan dari transaksi itu dialirkan ke sebuah smart contract di mana dana yang terkumpul dalam sebuah smart contract itu nanti sama Algorand itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi validator di Algorand terus tujuannya untuk mendapatkan reward, mending jangan gitu. Kalau misalkan ikhlas, oke nggak apa-apa masuk gitu. Itu Eh, yang pertama. tapi Terus tapi gimana? kan ada staking ya kan Algorand itu setauku. Stakingnya untuk sekarang malah di platform DeFi atau di platform Oh, Algorand gitu. berarti nggak ada staking native token langsung into wallet gitu ya sistemnya. Nggak ada sekarang. Sekarang itu udah dihilangkan. Kalau dulu kan di 2021, 2019 sampai 2021 itu kita cukup pegang Algorand aja atau algonya di Trust Wallet gitu. Apapun yang istilahnya support untuk menyimpan Algorand, kita nyimpan di situ itu tuh udah otomatis kita dapat bagian dari biaya transaksi gitu. Nah, sekarang itu biaya transaksi itu juga disalurkan ke seluruh pemegang algo. Jadi disalurkannya ke sebuah smart contract gitu. Nanti ya seperti yang tadi dibilang, dana yang terkumpul di situ digunakan untuk inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan.
Menarik nih. Berarti kalau misalnya sekarang jalanin Node, berarti lebih baik jadi developer bikin di apps atau aplikasi kripto yang di atas Algorand yang bisa benefit dua arah ya, misalnya gitu nggak sih? Kalau misalnya mau start Node, tapi yang mungkin buat teman-teman yang sedikit mindsetnya agak cuan, tapi di satu sisi pengen ngembangin ekosistem Algorand juga, betul nggak sih? Iya, mending bikin DAX gitu daripada kita apa ya jalanin Node gitu kalau emang tujuannya itu untuk cari cuan sih gitu. Menarik. Oke, tadi sempat mention soal ramah lingkungan. Banyak banget tuh blockchain. Mungkin ini dari segi gimmick marketing atau mungkin emang teknologinya juga mendukung ya. Gua nggak tahu. Banyak banget blockchain saat ini tuh udah ramah lingkungan gitu ya. Ngakunya udah ramah lingkungan. Gas fee semua murah. Murah itu kan tentatif ya. Kadang ada yang bilang Hmm. gas fee, oh gue cuma bayar Rp1.000 gas fee murah gitu. Ada yang kalau mindset gas fee murah harus 50 perak. Kita kan nggak tahu ya gitu. Nah, kira-kira dari gimmick ramah lingkungan dan gas fee murah, Algorand itu yang bisa menonjol dengan statement ini dibanding blockchain lain tuh apa sih? Mas Rian mau jawab? Jangan diam Mas Rian. Saya kalau jawab saya nimbrung. Gak apa-apa, lanjut lanjut Bang Reksa. Mungkin perbedaannya gini ya, dari sisi biaya mungkin kalau misalkan di jaringan Ethereum gitu. Nggak tahu sih kalau di L2-nya juga kalau nggak salah ketika jaringannya itu sibuk ada peningkatan sisi biaya gitu kan. Sementara di Algorand itu mau sibuk jaringan ataupun enggak itu tetap biayanya itu konstan 0,001 algo gitu. Atau sekarang mungkin sekitar Rp4 lah gitu. Itu mungkin yang paling membedakan dari sisi biaya gitu. Terus dari sisi ramah lingkungan, seperti yang aku bilang tadi, Algorand itu bukan cuma kayak ngaku aja nih, gua itu jaringan gua udah ramah lingkungan gitu. Nah, untuk dapat kata ramah lingkungan juga ada kayak berbagai macam faktor gitu kan. Yang pertama dari efisiensi energi gitu. Terus dari karbon yang dikeluarkan ketika sebuah transaksi itu diverifikasi sama nodes-nodesnya itu gitu. Berapa konsumsi listriknya, terus dari konsumsi listrik itu berapa CO2 yang dihasilkan gitu. Ada perhitungannya seperti itu gitu. Hmm, Nah, berarti terus yang membedakannya, kalau misalkan yang lain mungkin saya belum tahu juga gitu blockchain lain inisiatif ke lingkungannya seperti apa gitu. Tapi kalau Algorand memang udah ada inisiatif nyata yang apa ya atau ada aktivitas yang dilakukan untuk memelihara bumi kita gitu. Salah satunya kalau misalkan teman-teman tahu di bulan September di tahun 2021 itu Algorand bekerja sama dengan Climate Trade dan juga PT Sumatera apa gitu itu melakukan penghijauan di hutan di Sumatera gitu. Jadi emang menurutku Algorand udah ada aksi nyatanya. berarti tadi kan sempat mention tentang gas fee-nya tuh bisa di keep konstan. Terus abis itu tadi juga ada sempat mention poin carbon creditnya. Berarti Algorand ini dia sudah mendaftarkan dia punya mungkin let's say kalau di perusahaan kan sebuah usaha teknologi yang mendaftarkan carbon credit itu kan biasanya didaftarin kira-kira mungkin dari segi konsumsi energinya atau mungkin misalnya dari license perusahaannya. Nah, kira-kira Algorand tuh dari carbon kreditnya yang diperhitungkan tuh apakah emang dari konsumsi listriknya yang dilaporkan ke institusi karbon kredit gitu karena di Eropa setahu gue banyak banget yang kayak gitu. Dari kan perhitungannya kita untuk dapat berapa sih karbon yang dihasilkan ketika sebuah transaksi itu diverifikasi itu butuh perhitungan berapa listrik yang dihabiskan oleh node ketika memverifikasi sebuah transaksi gitu kan. Nah, kenapa Algorand bisa sampai minim banget jejak karbonnya gitu? Karena ya seperti yang aku bilang tadi, kalau di Algorand itu untuk memverifikasi sebuah transaksi itu memang hanya melibatkan satu node aja gitu. Dari situ ya istilahnya konsumsi energi atau listriknya pun jadi lebih sedikit gitu. Terus kenapa apa yang klaim bahwa Algorand itu negatif karbon, green blockchain itu bukan cuma klaim belaka gitu, karena memang ada kan sebuah apa ya istilahnya lembaga gitu yang
fokus meneliti berapa sih karbon yang dikeluarkan oleh sebuah jaringan blockchain gitu. Nah, yang terakhir aku lihat sekarang Ethereum ketika beralih dari pool ke POE itu apa Ethereum juga mengalami penurunan sampai 90% gitu dari sisi carbon footprint-nya gitu. Terus Algorand emang udah dari awal gitu, udah carbon footprint-nya itu emang udah minim banget gitu. Kemudian ketika dibandingkan dengan apa yang namanya ya Visa kalau bahasa itu sekarang baik Ethereum maupun Algorand itu konsumsi energi juga karbon footprint-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang dipakai oleh Visa gitu. Hmm. Ya, ini mendetail banget. Ini mungkin lumayan teknis ya teman-teman tadi ya, karena sampai carbon footprint. Mungkin supaya memancing Mas Rian ngomong, mungkin kita akan sedikit bahas tentang dari sisi community kali ya, setuju ya. Oke, mungkin gue mau bahas mungkin sedikit community Algorand. Gue pertama kali tahu Algorand tuh dari Adin. Nih kebetulan Adin ada di audience, di kolom audience. Dia tuh salah satu NFT artis mungkin yang dibilang OG OG-nya lah ya. lah, OG-nya. OG yang di Algorand di Indonesia tuh dia. Waktu itu collectionnya tuh yang Demon kayak Kamen Rider itu dulu dulu gue punya. Itu gini nih, kan Algorand itu baru dikenalkan emerge-nya karena Adin startnya NFT artis. Tapi yang gua heran adalah eh, kalau di luar sendiri malah sebenarnya yang lebih terkenal itu untuk kerjasama secara korporatnya yang gue dengar. Nah, ketika kalian ngebawa representasi ke sebagai Algorand Indonesia nih, misalnya ke community, kira-kira apa sih yang kalian introduce dulu nih supaya mereka at least mau gunain Algorand nih? Oke nih, gue yang jawab langsung nih. Oke. Tadi tadi gue soalnya menyimak aja kan karena seru banget gitu ngobrolinnya. Jadi nggak enak mau ikutan gitu kan. Nah, jadi kebetulan ada pertanyaan baru nih. Terima kasih Mas Imam. Jadi kalau ditanya tentang itu emang bener sih ya. Gue akuin bahkan kita pun atau gue pribadi ketika kenalin orang baru kemarin kita juga ada ngobrol bareng satu Sorry, exchange juga suaranya gitu. suaranya agak bezet-bezet, boleh diulangin? Jadi memang beberapa yang kita kenal pasti memang institusional sih ya. Kayak kemarin kan mungkin Hexa juga ada kita kemarin sempat ngap juga info bahwasannya kayak contoh di Itali gitu kan kayak Algo nih salah satu blockchain atau layer yang paling banyak digunakan gitu kan. Dan kemarin juga kita ada partner sama Develabs juga dan sebagainya gitu. Jadi memang salah satu yang banyak kita kenal dia lebih ke sananya yang pertama gitu kan kalau ke community. Terus kedua yang pasti barulah kayak ya ibaratnya kayak apa sih yang bisa lo lakuin di algo gitu kan, kayak contoh sekarang emang kita biasanya fokus ke dua dua apa bahasanya, dua lini lah ya, kayak creator dan juga builders gitu kan. Biasanya kayak creator mungkin di sini juga kita ada Bretet juga nih, salah satu kita juga gitu kan, sudah Adin dan yang lain. Kita selalu pengen bisa ngefasilitasin lah, kayak sekarang pun sebenarnya kita lagi ngedata juga sih, kita lagi ngedata ulang nih gitu kan, creator ngedata ulang gitu kayak sensus gue, kayak ngedata nge-recap mana masih aktif, terus kayak mana creator kita gitu kan, karena emang ada dari EPK juga kan yang minta kayak bisa kita data, dan setiap event pasti kita pendorong gitu kan, kayak kemarin kan terakhir 2 event tuh waktu sama NFT, waktu sama kita bikin sendiri sama Envision, itu kan kita selalu ngasih ruang nih untuk creator yang memang mau ngedisplay produknya, mau nge-showcase, nah kita fasilitasin gitu kan. Terus kalau buat builders juga banyak kita pengennya sih, kita biasanya kenalin pertama tuh adalah Algo Kit kan. Kalau ke builders biasanya, karena mungkin buat teman-teman belum tahu, kita punya yang namanya Algo Kit. Ini nanti kayak SDK lah ya, kayak satu tools yang mempermudah teman-teman developer tuh bisa ngepelajarin how to build on Algorand gitu kan. Jadi satu pintu lah nih, kayak yang kau mau nyari tahu gimana nge-buildnya, caranya, apa-apanya. Nah, kalian bisa akses di AlgoKit gitu kan, untuk teman-teman bisa apa namanya nyari tahu, atau bahkan kita juga ada sebenarnya satu portal di YouTube yang ngasih berapa puluh video lah gitu buat teman-teman bisa belajarin tentang Algorand yang mungkin harusnya bakal kita recreate nih versi Indo. Karena emang minusnya adalah ya itu semua kan masih full English kan.
dan sometimes beberapa orang agak sulit gitu kan, mungkin ibaratnya bahasa developer udah alien ditambah pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi alien Inggris gitu kan, jadi kayak agak susah nih gitu. Jadi kayak kita lagi ngusahain juga gimana cara nih bisa mempermudah builders yang emang belum ada layer dan bisa masuk ke algo, atau kalaupun udah ada, who knows mau cross-share dan sebagainya, kita juga sangat open sih biasa dengan cara yang paling gampang kita konekin biasa langsung ke yang terkait gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya Mam, kayak gimana cara kita mengenai komunitinya dan sebagainya, lebih ke uh, ibaratnya berpartisipasi bareng di ekosistemnya lah gitu, bukan sekedar kayak bahkan kita nggak pernah lah ya ngajak orang buat beli algo atau apa, kita lebih fokus ke building the ekosistemnya sih dari segi builders ataupun developers gitu sih Bro Imam. Sedap. Nah, ngomong-ngomong fokus ke building developernya, kan sempat ada berapa kali kalian masuk di universitas-universitas kayak webinar atau mungkin datang offline kegiatan. Kalau nggak salah Mas Eksa sampai pernah nyamperin tuh, pernah dicerita juga. Nah, kira-kira feedback yang kalian terima nih ketika kalian mengedukasikan tentang Web3, blockchain, dan NFT dan membawa Algorand ke kampus-kampus ini, so far feedback yang kalian terima tuh apa sih? Feedback ya. Sebenarnya kalau misalkan gue lari ke kampus nih, ya, itu kayak ada timpang banget gitu antara kita yang udah terjun misalkan 1 tahun 2 tahun di Web3 dengan orang-orang yang ada di kampus. Menurut gue itu ada gap yang terlalu jauh gitu. Maksud gue gini, ketika gue mencoba memperkenalkan tanpa membawa algoritma aja gitu, hanya membawa tentang apa sih itu Web3, apa sih itu blockchain gitu, itu kayak mahasiswa atau mahasiswi itu kayak bengong gitu. Jadi mereka itu banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya Web3 itu, apa sih sebenarnya blockchain itu. Nah, feedback ketika gua coba ngenalin algoritma gitu, ya itu mereka itu kayak harusnya kita itu udah tahu ini katanya gitu kan. Karena teknologinya sangat luar biasa katanya gitu. Tapi kenapa kita belum tahu gitu. Itu sih yang feedback yang gua dapetin gitu. Sebenarnya mereka kayak tertarik dengan teknologinya. Cuma mereka kayak belum tahu di mana harus belajar, terus mereka kayak belum dapat informasi yang cukup tentang Web3 dan blockchain itu sendiri gitu di kalangan kampus ya. Itu sih yang gua temuin. Hmm. Nah, kalau dilihat itu kan tadi feedback karena merasa mendapat pencerahan teknologi lah. Kan sempat mungkin gua juga datang acara kalian yang di IDN NFT dan juga mungkin satu lagi gue lupa. Nah, kalau nggak salah tuh webinar ya, yang versi webinar. Nah, kalian kan juga nyediain mungkin buat mahasiswa-mahasiswi DKV yang mau jadi NFT artis ya. Katanya ada kayak semacam Minfan atau apapun itu. Kalian kira-kira udah sampai berapa banyak sih kreator-kreator baru yang kalian dapat dari program ini ke Unif Unif gitulah. Kebetulan belum ada. Wah, Jadi guys. kemarin kita kan sempat kolaborasi juga gitu kan sama Jabava, kita ngadain bootcamp sama salah satu universitas yang ada di Mataram gitu kan. Pada awalnya mereka antusias banget gitu, mereka pengen tahu gitu gimana sih cara menjadikan karya mereka jadi sebuah NFT gitu kan. Nah ketika kita ngadain bootcamp terus abis itu gue cari tahu gimana feedback dari mereka. Nah, mereka itu kayak merasa kebingungan gitu karena pas bootcamp pun kita ngejelasinnya kan dimulai dari awal gitu kan, dari blockchain-nya apa, terus NFT-nya apa gitu kan. Sementara dari kampus sendiri mungkin pengennya kayak ketika mereka min NFT, mereka pengen langsung kejual gitu kan. Sementara kita tahu lah nggak semudah itu gitu kan. Nah, untuk sekarang berapa orang yang udah dari hasil bootcamp itu berapa orang yang jadi NFT kreator Galder itu nggak ada. Cuma untuk yang masih tanya-tanya ada lah gitu. Hmm. eh Mungkin gini, kalau mungkin nih teman-teman udah pada nanya, tapi sabar, tenang, gue masih ada mungkin satu dua pertanyaan baru nanti ke sesi pertanyaan teman-teman. Nah, kan kalau gue pernah nemu kalau nggak salah 1 tahun lalu lah, 1 2 tahun lalu itu ada universitas yang udah ngumpulin tugas desainnya pakai NFT. Nah, kira-kira kalian pernah
kepikiran melakukan ide yang sama nggak ke universitas-universitas? Jadi kan kalau misalnya let's say gua ini nih mahasiswa DKV lah atau mahasiswa Mm, arsitektur. Misalnya oh mau apa karya desainnya kalian minting as NFT supaya nanti dikirimkan ke wallet gurunya misalnya. Itu kan udah suatu praktek Web3 itu, transaksi kan. Kirim mengirim mm, gitu. Nah, mm. kira-kira kalian ke depannya ada yang program kayak gitu nggak? Itu salah satu istilahnya KPI gue lah gitu dengan universitas yang ada di Sukabumi itu apa Universitas Nusa Putra gitu. Karena kan dengan Universitas Nusa Putra ini Algoren kerjasamanya itu emang jangka panjang. Terus kita memang ada KPI yang harus mereka penuhi juga ya salah satunya itu gitu. Kita minta ke pihak universitas ketika anak-anak BKV menyelesaikan sebuah tugas desain gitu. Desain mereka itu di-upload atau dijadikan NFT biar istilahnya filenya agak hilang terus bisa dijadikan portfolio juga buat mereka itu salah satu KPI yang gua minta ke pihak universitas gitu. Terus yang kedua kita itu bukan cuma hanya itu sih sebenarnya untuk anak TI sama anak SI-nya kita juga meminta setelah kan kerjasamanya ini jangka panjang ya jadi ada beberapa bootcamp juga di dalamnya gitu setelah mereka belajar tentang bagaimana develop sebuah game di jaringan blockchain Algorand gitu, kita minta itu bahwa untuk mereka juga menciptakan sebuah game gitu. Cara apa ya? Secara langsung lah istilahnya mereka harus praktek gitu. Dan nanti di akhir ya kita nilai juga gamenya ini layak gak sih untuk kita promosikan gitu. Kalau misalkan layak, mereka dapat istilahnya privilege lah gitu nanti sama Algorand Foundation dibantu dipromosikan terus bantu juga kayak dimasukkan ke dalam program akseleratornya yang ada di Algorand gitu sih. Ke kampus-kampus kita udah ada kok inisiasi seperti itu. Terus yang ketiga itu kita minta di kampus kan ada pemilihan juga gitu kan apa yang namanya ketua BEM itu kan dipilih juga gitu kan. Nah, gua minta sih ke mereka juga buat ketika pemilihan ketua BEM ini menggunakan sistem voting yang istilahnya menggunakan teknologi blockchain lah gitu. Dengan kayak bisa dibilang DAO juga gitu, tapi mungkin lebih simpel kayak gitu. Udah ke situ sih gua di Universitas yang di Nusa Putra itu gitu. Wih, berarti progressionnya lumayan loh, gengs. Oke, ini sebenarnya gue masih ada satu pertanyaan lagi, cuma karena gue berbaik hati ini ramai banget chatnya dari community, mungkin gue bakal scroll dikit, bakal screening. Nah, ini mungkin dari pertanyaan yang pertama nih, dari Kuli Jawa. Mau tanya dong, Sir, dari segala di app yang ada di Algorand, yang paling rame itu apa ya? Dex kah atau marketplace kah atau apa ya? Nah, jawab kalian semua. Mungkin kita bagi aja ya dari sektor DeFi sebenarnya ada beberapa sih yang sering gua pakai terus menurut gua itu ramai juga kemudian menurut gua itu TVL-nya lumayan besar gitu kalau misalkan dari sektor DeFi yang gua sarankan itu kalau misalkan teman-teman mau coba DeFi-nya di Algorand itu ada yang namanya Fox Finance terus ada yang namanya AlgoFi terus ada yang namanya satu lagi itu LotFi gitu kalau LotFi itu lebih ke kayak real world asset gitu. Jadi dia itu mentokenisasi aset properti gitu. Itu untuk LotFi. Kemudian untuk Algofi dan Fox Finance yaitu kayak DeFi pada umumnya gitu. Di sana kita bisa melakukan simpan pinjam, melakukan swap, melakukan staking gitu. Itu untuk dari sektor DeFi gitu. Terus untuk dari sektor NFT mungkin sebenarnya ada di sini kayaknya brand head yang menyarankan tapi menurut gua yang lebih enak ketika gua coba menyelam ke ekosistem NFT di Algorand, gua itu lebih suka di Exa Market terus di Run Gallery. Itu dua itu aja. Tapi sebenarnya banyak sih ada yang lainnya ada kayak Datrum gitu. Itu sih menurut gua. Terus dari sisi game ya salah satunya ya Java ini gitu kan lagi ngembangin Somub gitu kan. Terus yang udah live di mainnet ada Fractal Monster gitu. Terus ada Gucciland gitu. Pokoknya sebenarnya dari sisi ekosistem eh, Algorand udah punya kayak fondasi-fondasinya lah gitu. Tinggal nanti cari gimana ngembangin komunitasnya itu, gimana mencari pengguna dari aplikasi-aplikasi yang dikembangin di jaringan Algorand gitu. Oke, mantap. Eh mungkin sedikit shilling dikit.
Teman-teman, kebetulan Zabava Lab bakal mau launching NFT buat teman-teman bisa akses ke semua aplikasi-aplikasi kripto yang dibangun. Mungkin salah satunya di ekosistem Algorand juga ke depannya. Nggak cuma game, tapi ada beberapa di apps lain yang lagi dikembangin. Tapi kita mau launching NFT-nya dulu, guys. Nah, untuk kalian bisa dapat whitelist ya, kalian bisa kemarin kan sempat ada sesi takzili bareng Algorand Indonesia ya, betul ya Mas Eksa ya, gitu ya. Gitu. Nanti bakal ada jilid 2-nya untuk takzilinya dan juga jangan lupa juga ini hari terakhir kalian bikin meme kontes untuk mencoba aplikasi SoMove. Jadi kalian tinggal klik di link play.somove.io, kalian mainin game joget-jogetnya sambil bikin meme-nya ya. Jangan lupa bikin meme-nya, post di Twitter, taruh di eh, Discord dan grup Telegram Zabava di channel Somove. Nanti yang terbaik bakal dapat whitelist. Jadi siap-siap, gengs. Oke, lanjut Mas. Oke, tadi itu pertanyaan pertama. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, karena tadi sempat mention marketplace. Gua sendiri kan juga NFT musik kreator di Indo lah. Mungkin salah satu OG NFT musik gitu. Nah, dan gue lihat di Algorand ini surprisingly banyak banget platform-platform musik konvensional dan juga ada platform NFT musik baru itu bermunculan di ekosistem Algorand. Mungkin yang baru-baru apa yang udah OG banget Oculus gitu. Terus yang terbaru ada Dequency dan juga bahkan Napster salah satu musik publishing terbesar di dunia itu udah OG parah di industri musik itu masuk ke Algorand. Kenapa banyak industri musik mau masuk ke Algorand sih? Mungkin pertama dari gua dari sisi skalabilitas gitu kan. Kenapa mereka memilih Algorand gitu? Salah satu timnya dari Napster itu mengatakan bahwa Algorand itu memiliki skalabilitas yang tinggi gitu dari sisi biaya yang rendah, terus dari sisi biaya apa? Dari sisi transaksi yang cepat gitu hingga bisa memberikan tingkat skalabilitas yang tinggi itu. Nah, itulah yang menjadi apa ya alasan terbesar mereka kenapa sih masuk Algorand gitu. Bayangin ketika misalkan minting 1000 NFT gitu kan, 1000 NFT musik, terus dengan biayanya yang mahal, terus dengan transaksi yang lambat, itu kayaknya kurang kurang pas aja gitu. Menurut gua sih seperti itu. Alasan yang pertama ya itu karena Algorand punya skalabilitas. Mungkin Mas Rian mau nambahin? Ya, mungkin kalau namanya tentang NFT music, sebenarnya ini satu industri yang halo, nggak Iya, kepencet. Ya, dengar kok, masuk dengar masuk. Pak. Aman, aman, aman. Oke, ya jadi kalau ditanya sebenarnya memang menurut gua agak subjektif tergantung dari masing-masing project. Tapi ya kalau ditanya kenapa, mungkin ya tadi udah jawab Hexa kayak dari segi scalability-nya, dari apa namanya prestasi dan sebagainya gitu kan. Tapi menurut gue juga kalau sudut pandang gue ya, misalnya sudut pandang bisnis, mungkin ini juga salah satu cara mereka nih mungkin Napster atau kayak tadi ada Oculus, ada lain-lain juga gitu kan untuk nyari market baru ya kayak tadi ini gue juga sambil baca-bacain chatnya seru juga nih rame thank you juga nih brother Bradhead tadi seperti bantu-bantu jawab juga jadi menurut gue salah satu tujuannya mungkin ya ini opini gue aja pribadi kalau kita ngomongin project atau layer udah gede kan pasti juga marketnya gede dan pesaingnya gede gitu kan nah tadi sempat singgung Brad juga memang kita masih belum segede yang lain lah ya belum segede Ethereum mungkin atau yang lain nah mungkin salah satu cara mereka untuk riding the wave dari segi blue marketnya lah gitu blue ocean lah kalau kita bisa kan ada red ocean ada blue ocean ada market yang ramai udah berdarah creator udah banyak OG yang dari web tuh udah banyak nah mereka masuk ke daripada menyemplung ke sana mungkin mending ke algo yang memang masih bisa nih leading the market ibaratnya kita bikin project apa let's say NFT nih mungkin udah ada Opulus udah ada apa gitu kan tadi di DeFi ada AlgoFi ada Folk Finance nah mana nih ya kira-kira di Algo yang sektornya belum rame gitu kan nah mungkin masuknya ke sana gitu kan jadi sudut pandang gue bisa jadi arah ke sana juga gitu kan yang akhirnya banyak NFT musik juga lari ke sini dan menurut gue ya gue juga sebenarnya gue nggak terus nyemplung tapi di NFT musik ya tapi menurut gue emang harusnya next trendnya tuh NFT musik menurut gue ya cuman gue nggak tahu nih ibaratnya puncaknya belum belum kelihatan kan tapi harusnya ke arah sana sih jadi menurut gue kayak gitu sih. Sedap. Berarti ada perspektif bisnis yang mendukung. Nah,
Mungkin di next pertanyaan atau komen-komen ini ada yang gua baca katanya di Algorand tuh sempat airdrop meme coin namanya Kup. Ini dari Mas Bradhead juga nih. Katanya kemarin airdrop nyentuh sampai 80 jutaan. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal airdrop nih. Di Algorand sendiri tuh ada airdrop project yang bagus juga nggak sih selain meme coin gitu? Karena nggak pernah bermunculan di Twitter. Selalu kalau airdrop tuh ekosistem Ethereum atau tetangganya Ethereum gitu. Nah, mungkin biar teman-teman di sini yang jiwa airdrop hunter tapi pengen nyoba Algorand gitu. Mungkin boleh di spill-spill lah. Untuk airdrop, jujur gue jarang banget sih nemuin project di Algorand yang ngasih istilahnya, kalau misalkan di jaringan lain ada istilahnya kayak retroaktif gitu kan. Nah, di Algorand itu menurut gue malah belum ada gitu yang ngasih retroaktif ataupun insentif untuk penggunanya gitu. Menurut gue sih seperti itu. Terus untuk airdrop biasa kayak tax follow sosial media itu sebenarnya ada-ada aja, cuma emang nggak instan kayak di jaringan lain gitu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik gitu dapetin token-token airdrop dari jaringannya Algorand, sebenarnya ada salah satu platform yang teman-teman itu istilahnya nanti tinggal terima aja gitu tanpa ngelakuin apa-apa. Nah, itu ya namanya saya lupa, agregator kalau nggak salah. Itu jadi nanti beli membership, beli NFT gitu, ketika ada airdrop di jaringan Algorand itu kita otomatis dapat sih alokasi gitu. Untuk Hoof kemarin kebetulan gua nggak dapat sih. Yang dapat itu ya Brandhead, NFT creator lah gitu yang ngelakuin OPT-in aset Hoof tersebut gitu. Berarti dia modelan sistemnya tuh kayak dulu apa ya kalau di Ethereum Blur ya gitu ya. Jadi dari mungkin trading NFT atau minting NFT diem terus habis itu dapat sejumlah token gitu ya. Bener nggak sih? Iya, tapi masih masih jarang sih di Algorand yang ngasih insentif seperti itu gitu. Menarik. Oke, buat teman-teman yang mungkin pingin buat project di Algorand dan mau ngasih airdrop gitu ke teman-teman dari project Algorand, gas aja. SDK-nya udah dijelasin di awal sama Bro Hexa juga dan Mas Rian cara buat belajarnya kalian pelajarin aja. Dan gue bakal streaming lagi. Ini mungkin ada pertanyaannya banyak ya. Mungkin kalian mau milih atau gue pilihin lagi nih. Pilihin aja deh. Ini si pasrah betul. Oke. Mungkin ada nih pertanyaan dari Om Faisal. Om Algo mau nanya. Jadi AlgoKit ini sejenis framework Algorand kah? Jadi nggak perlu native coding dari awal. Tapi yang kayak disebutin Mas Rian tadi, ada kendala di bahasa. Nah, alternatif lainnya ada nggak? Misalnya channel YouTube kreator Indonesia yang bahas AlgoKit atau misalnya ada programmer yang tertarik untuk translate ke versi Indo dari Algorand bisa diajukan insentif program kah? Mungkin nih Om Faisal mau jadi dapat insentif programnya buat ngetranslatein. Silakan dijawab. Nah, ini tadi gue juga mau jawab. Jadi ini menariknya dan mungkin sekalian apa bahasa gue shilling lah ya anjas. Jadi kayak ini emang ada dan lagi dikerjain. Jadi ibaratnya kita lagi on progress untuk translate beberapa video atau nge-recreate lah ya, ngebuat ulang video-video yang udah ada jadi versi bahasa Indonesia. Dan emang lagi ongoing, termasuk kita nyari developer yang memang bisa gitu, karena to be honest kayak gue pun nggak yang jago-jago banget atau bahkan nggak bisa ngoding, jadi kayak mungkin bakal beda cara bahasanya dan kita pun nyari developer yang pertama bisa bantu kita untuk at least nge-remake videonya. Videonya baru tuh udah ada nih, kita udah ada list-listnya, kayak kalian tuh tinggal nge-recreate doang. Terus kedua sebenarnya selain itu kita juga ibaratnya once teman-teman willing untuk ngebantu dan nge-recreate videonya, terus kita bikin versi lokal. Let's say nanti kita butuh, kita kan banyak banget sebenarnya program yang khusus developer ya, kita mau bikin di Indo. Cuma emang kita masih lack of programmer kan, kita masih kurang orang yang bisa tap in as a speaker, let's say, as a mentor. Jadi sebenarnya orang yang nantinya bisa berpartisipasi itu ada kemungkinan bisa kita dorong juga nih, kayak let's say kita bikin developer yang khusus buat, bootcamp yang khusus developer. Mungkin para talent-talent ini juga bakal kita dorong untuk bisa ngajarin juga nih ke peserta, ke partisipan untuk bisa nge-create project di Algo gitu kan. Jadi kalau ditanya misalnya channel YouTube Kreator Indo yang bahas tentang AlgoKit, sebenarnya belum banyak atau belum ada, gue belum ngecek jujur, tapi setahu gue nggak ada, belum terlalu ada yang bahas versi lokal ya, versi Indo. Nah kalau ditanya
ada yang tertarik terus bisa diajuin insentif gak? Bisa banget gitu kan. Mungkin Om Faisal habis ini bisa japri gue juga gitu kan. Karena yang lagi kita garap, ibaratnya yang lagi ditunggu adalah berapa insentifnya. Jadi itu sebenarnya sih. Jadi kalau ditanya apakah dapat insentif, jelas dapat. Tapi berapanya? Nah ini nih yang lagi kita belum bisa state gitu kan. Jadi feel free buat Om Faisal nanti japri gue karena ini lagi kita garap, harusnya minggu depan bisa at least gue ngeluarin offer buat dev yang mau ngebantu sih kayak gitu Om Faisal. Udah terjawab banget ya nih buat teman-teman yang mungkin developer mau berinsentif membantu ekosistem Algorand. Japri Om Rian atau Om Eksa nanti bakal dikasih tahu detailnya. Berharap aja insentifnya $1.000 per bulan ya minimal ya. Asik. Bisa nanti bisa kita sarankan buat jadi tim algo juga gitu untuk bantu dari sisi developer gitu. Kalau misalkan emang Ya, teman-teman udah istilahnya udah percaya diri lah bisa ngajarin gitu. Karena dari gua sendiri gitu, ketika tanya orang-orang, mereka bisa ngedevelop di Algorand gitu. Tapi ketika gua tanya, bisa gak menjelaskan apa sebuah baris code ketika membuat sebuah smart contract itu kepada para audiens ataupun apa ya partisipan gitu. Nah, di situ jadi masalah juga sebenarnya. Jadi kita nyari juga yang enggak hanya bisa coding tapi juga bisa menjelaskan kepada orang-orang yang pengen belajar gitu. Nah, mungkin di sini yang ada guru IT di kampus-kampus atau kursus-kursus Coursera gitu bisa daftar ya guys ya. Gitu. Oke, ini kalau kita lihat di sini komennya sempat sempat ada yang bilang kok jarang ke expose nih Algorand. Kalau di mungkin kalau gua akan ngomong kalau di Indo mungkin gue bisa paham. Tapi kalau secara global sendiri, gue jarang banget ngelihat Algorand tuh benar-benar shout out buat at least kayak one two project. Ada paling yang selain NFT marketplace-nya pun nggak pernah kelihatan. Kenapa bisa gitu tuh? ini ini dari sisi marketing sih, menurut gua dari sisi strategi marketing tim Algorand memang agak sedikit berbeda gitu ya, tapi gua harap sih dengan adanya tim marketing yang baru gitu dari kemarin itu kan baru merekrut tim marketing yang baru gitu, jadi gua harap dengan hadirnya dia bisa memunculkan Algorand di media-media gitu. Kalau dulu kan jarang banget gitu nemuin berita tentang Algorand gitu, bahkan tentang kerjasama dengan FIFA, terus Algorand digunakan sebagai jaringan blockchain oleh Bank Italia, terus ada Marshall Island yang menerbitkan CBDC-nya di Algorand, itu nggak ada banget di berita gitu kan, karena emang menurut gua tim marketingnya itu nggak kayak oke kita ada berita bagus nih kita blast ke media, menurut gua nggak seperti itu tim marketingnya Algorand gitu. Itu sih menurut gua dari sisi marketingnya sendiri agak sedikit berbeda menurut gua, makanya ketika cari info tentang perkembangan ataupun hype Algorand itu susah banget di media gitu. Menurut gua sih seperti itu dari tim marketingnya sendiri. Sedap. Kalau masalah marketing, mungkin sebenarnya Algorand ini agak mirip-mirip ini ya beberapa blockchain layer one yang mungkin kayak Harmony, Tezos, terus atau enggak ada juga blockchain L1 kayak Flow, terus kayak Boba Network yang mungkin sebenarnya pengguna ekosistemnya udah rame tapi nggak pernah muncul gitu. Nah, Benar. Padahal kan kalau misalkan kita lihat di Algorand yang report terakhir dari PwC aja gitu kan, Algorand itu salah satu jaringan blockchain yang banyak digunakan di Italia gitu kan dibanding dengan blockchain yang lain gitu. Tapi ya apa ya berita tersebut itu nggak pernah muncul di media gitu. nah karena dari marketingnya jarang ngeblas ke media, kira-kira ada mungkin insentif gak nih buat teman-teman di community Web3 Indo yang mau jadi hard sealer Algorand? Mungkin hard sealernya bisa nyoba gitu. Karena kan di Web3 itu buzzer tuh penting ya, terutama kalau Siap, siap. misalnya yang gue pelajarin, especially yang buat di NFT site, biasanya buzzernya dibuat hype-nya dulu, tapi sengaja tuh, let's say mungkin cuma nge-hype-hype produk yang masih on development atau apa gitu. Mungkin kalau dari teman-teman di community gitu ada kayak semacam offer gitu nggak sih? Kayak brand ambassador atau mungkin kalau biasanya kan di beberapa let's say nggak usah blockchain lah.
di exchange aja kan ada kayak BA-nya gitu kan, kayak Hmm. nah di Algorand tuh ada BA-nya nggak sih sebenarnya? Untuk hard selling ya, pertama untuk hard selling. Untuk hard selling di Algorand nyaris nggak ada gitu. Jadi orang-orang yang aktif di Twitter mempromosikan Algorand itu balik lagi mereka emang kayak ikhlas aja gitu berkontribusi untuk Algorand. Salah satu orang yang gua kenal banget gitu, sempat beberapa kali DM terus beberapa kali sharing, ternyata kirain gua dia itu salah satu champion lah istilahnya kayak gua gitu, istilahnya dapat langsung insentif dari Algorand itu namanya Michael Jordan. Itu dia tiap hari update tentang Algorand itu bisa lebih dari 5 kali lah gitu. Ternyata setelah gua tanya-tanya dia itu emang ikhlas aja gitu, karena dia emang cinta aja gitu sama Algorand. Apa ya, padahal dia itu nggak dibayar sama Algorand gitu, tapi dia aktif mempromosikan Algorand gitu. Dari sisi hansiling sih nyaris nggak ada gitu. Kemudian dari Algorand Indonesia kita coba melibatkan komunitas nih untuk cobalah menyebarkan informasi tentang Algorand di Indonesia gitu ya. Salah satunya apa campaign yang menggunakan Jili tadi gitu kan. Gua kolaborasi dengan Cryptoscope, terus kolaborasi dengan Somub juga dengan Jawava gitu. Terus sebelumnya kita kolaborasi juga dengan komunitas yang lain untuk running Jili campaign ini, yaitu salah satu tujuannya untuk menciptakan hype lah atau untuk selling secara halus tapi gitu. Mungkin boleh di-share nggak nih akunnya si Michael Jordan, kalau misalnya Mas Seksa ada linknya boleh ditaruh di chat. Jadi mungkin teman-teman bisa akun Twitter, Instagram atau apapun dari si orang ini yang mungkin bisa notifikasinya dinyalain gitu. Karena buat update-update Algorand dia rajin nih kelihatannya. Ya, rajin banget bahkan ketika meeting terakhir ya tim Algorand itu nanya bagaimana bisa dia itu dapat informasi terupdate tentang Algorand gitu. Nah, jangan-jangan dia Intel. Gua share nih Twitternya kan. Ya, boleh di-share gitu. Nah, teman-teman, mungkin kalau masih ada yang penasaran soal Algorand, mungkin boleh aja tanya. Karena biasanya kita podcast itu range-nya 45 menit sampai sejam. Jadi, teman-teman mungkin masih ada selang waktu, boleh nanya juga gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin seputar event belakangan nih, yang mungkin gue juga hadir ya di event Algorand Indonesia. Salah satunya yang kemarin di Post Blok gitu. Nah, yang di Post Blok ini kan rame banget nih, ampe kalau nggak salah 200-an orang lebih yang datang estimasinya. Karena gue juga dari tim Zabava juga ngebantu kalian kan di situ kemarin. Nah, kira-kira feedback dari yang orang-orang datang ini apa sih soal event yang kalian kemarin di Post Blok itu tanggal 2 Juni ya? Mungkin gua dulu kalau dari feedback sih mereka bilang keren acaranya gitu. Keren aja. Eh, Keren, Keren terus. ada mood soalnya ya kan, ada mood. Oh, jadi patokannya ada mat, wah tampan nih langsung set ya. Enggak lah. Betul, betul. Ada Bang Tampan pasti langsung bagus acaranya. Ya. Wis. Tapi dari situ kita lumayan dapat banyak koneksi juga gitu. Terus kita dapat lumayan banyak DM-DM tentang apa ya, mereka nanya kayak gimana sih cara masuk ke ekosistem Algorand. Terus mereka nanya kayak kalau misalkan dari ekosistem Algorand ada istilahnya ngasih pendanaan enggak untuk project yang ingin masuk ke Algorand gitu. Dari situ kita dapat banyak apa ya istilahnya koneksi lah gitu, ataupun project yang istilahnya kayak mulai tertarik nih dengan Algorand gitu. Mungkin Mas Rian mau gitu. Ya, jadi yang pasti ya syukur ya, alhamdulillah semua positif sejauh ini. Dan sebenarnya yang paling menyenangkan memang ketika kita bisa koneksiin para apa ya bahasanya, builders, creator, community langsung ke Algo. Dan sebenarnya salah satu yang cukup gue bangga adalah kayak kita bisa show bahwasannya ya we're official gitu, karena kan memang masih ibaratnya kita kalau ngomongin community yang basisnya jaringan ya kayak Algo, Tezos, banyak lah di Indo udah banyak hadir, Avalanche juga ada. Cuma sometimes kan susah untuk kita nih, kayak gue pun sama Exa kayak nggak bisa tiba-tiba datengin tim foundation di Singapura, di Cina untuk datang gitu kan, kalau nggak ada event yang besar gitu kan. Nah kemarin kita bisa hadirin juga gitu kan, terus udah singgung kayak you name it lah, Summer, Kim, dan Head of DeFi kita datangin, kita bisa konekin bareng ya orang-orang di sini gitu kan. Kita bisa
nunjukin bahwasannya ya ini loh keseriusan algo di Indonesia gitu kan. Ibaratnya kita nggak yang cuman mau eksis aja, tapi kita pengen bisa ngejebatin langsung nih. Ibaratnya salah satu peran gue dan Rexa kan mungkin lebih ke bridging ya, gimana caranya creator, builders apapun itu bisa connect ke algo langsung gitu kan. Dan hal yang kedua adalah ketika memang setelah event itu bahkan sampai sekarang sih kita tuh masih kayak gue pribadi kayak berusaha nge-connecting the dots gitu kan, kayak oke, si A kemarin request apa, si B ada ide apa, si C ada mau bikin apa gitu, yang lagi kita susah-susah tuh dari segi ibaratnya prioritinya lah ya gitu, kayak oke, sama si A kemarin kita mau bikin ini nih, ini mungkin bisa ditamain gitu kan, atau sama si B kemarin ada ide ini tapi mungkin kayak kita bisa postpone ke Q4 misalnya karena dan hal gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya kerjasama yang akhirnya bisa kita jalin bareng komunitas atau bahkan project atau bahkan universitas ya. Cuman juga karena ada beberapa univ yang juga hadir, tapi memang salah satu gitu kan. Jadi kayak kayak kemarin benar-benar ngebuka banyak chance buat kita bisa lebih banyak tap in bareng banyak project, bahkan nggak cuman Web3 company ya atau Web3 community. Kemarin ada juga beberapa Web2 inkubator yang bakal ngontek kita juga gitu kan untuk bisa tap in ke ibaratnya mereka punya incubator startup dan sebagainya. Jadi kayak lagi banyak-banyaknya hal yang lagi kita mau jahit nih, ibaratnya kita lagi preparing mungkin nanti di Q3 Q4 yang banyak kita rilis lah, either itu program atau kerjasama baru antara Algo Indo bareng ya beberapa community dan builders yang kita dapat dari event kemarin kayak gitu. Gokil. Nah, kan setelah event itu kan sebenarnya acara Formula E dan di mana Algorand mensponsori salah satu tim balapnya Envision ya. Nah, kira-kira nih mungkin buat teman-teman let's say ada perusahaan besar di lokal yang misalnya mau misalnya bikin acara yang membawa Algorand as a sponsor atau mungkin vice versa, misalnya ada perusahaan yang mungkin produknya di luar relate dari Web3 tapi sebenarnya dia pingin mensponsori kegiatan di Algorand. Nah, itu gimana caranya nih? Nah, untuk caranya mungkin untuk caranya bisa kirim proposalnya ke gua ataupun Rian gitu. Kemudian kita nggak asal ngasih sponsor juga gitu. Itu perlu digarisbawahi ya. Minimal ada kesamaan visi ataupun kesamaan misi gitu untuk kita bisa menjadi sponsor. Itu sih yang mungkin ya yang bisa gua sampaikan untuk hal tersebut. Jadi mungkin sama dikit juga kayak kalau konteksnya let's say B2B bisnis yang mau dikonekin atau gimana itu bisa banget gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin kayak dari segi, let's say ini juga mungkin perlu di make it clear ya, kayak banyak kemarin tuh after event kemarin gitu kan dari post blog Formula E banyak yang khususnya developer apa sih katanya adalah kayak how to get a grants gitu kan, bisa nggak ya gue dapat grants. Nah sayangnya emang grants itu di Algo bukan hal yang lagi difokusin gitu kan, kita punya venture, kita punya fund, tapi ibaratnya nggak konsepnya nggak grants lagi, jadi agak sulit gitu kan ketika kita teman-teman kalau konteksnya project ya atau B2B itu untuk dapat grants lebih ke arah kalau masuk ke Algo dan go global. Nah itu yang paling bisa disupport sama Algo lah ibaratnya gitu, kayak kalian mau go global dengan marketing kita, dengan community kita dari ya kita kan juga nggak cuma di Indo ya, ada di Ireland, ada di Brazil, ada di APEC, Europe, Amerika gitu kan. Jadi itu yang bisa disupport sama Algo. Nah kalau konteksnya event, nah mungkin tadi bener kata Hexa, nggak yang pertama satu visi, terus kedua mungkin karena memang di Q2 kemarin kita udah cukup banyak tap in juga sih ya di beberapa acara. Nah kita sekarang lebih ke arah ibaratnya pengennya tap in ke event-event ya. Saya teman-teman punya komunitas terus mau bikin event buat disponsorin, itu harus ada apa bahasanya kayak output yang clear lah ya gitu. Jadi kayak kalau bisa nggak cuma sekali event kayak let's say cuma talk, kayak ibaratnya to be honest ya, kayak bisa talk show di A ya gua Max juga bisa bikin kasarai gitu ya, kalau kasarai gitu. Tapi kayak lebih karena apa value yang bisa lo tawarin ke gue, kayak let's say ke kampus kita baru udah banyak ya Nusa Putra macam-macam lah gitu kan. Nah kalau ada lagi gue pengen kayak bahkan kita lebih requestnya kayak di kampus tersebut ada blockchain clubnya nggak ya ibaratnya gitu, atau ada UKM atau ada dosen atau persatuan atau kumpulan himpunan yang teknis ke NFT atau blockchain nggak ya gitu. Kalau ada, what we can do gitu kan, bisa nggak ya Algo tap in misalnya 3 minggu 4 minggu atau gimana, jadi kayak lebih ke long termnya gitu. Jadi kita sangat senang bisa support dan sangat bisa sebenarnya, cuma memang lebih ke arah konteksnya. Mungkin ibaratnya kalau kalian ingin proposal tuh kayak selain proposalnya juga lebih ke arah what you offer lah gitu, kayak
oke gue mau ngover kalau gue tuh bisa ini bisa itu bisa ini gitu kan. Nah, jadi itu lebih lebih jelas juga buat kita bisa ngejual, karena sebenarnya PR gue dan Reksa adalah ngejualin kalian gitu kan. Karena kan di luar itu kita juga mintanya kayak IPAC nih kan, Asia Pasifik gitu kan. Kalau pasti ditanya kan kayak objektifnya apa ya, terus bisa convert apa ya. Nah itu tuh yang perlu kita jawab juga gitu kan. Jadi kita sih selalu update ya ke gua Maxa kayak ada ini nih, ada itu, ada proposal ini. Tapi kayak kalau memang kurang ya agak susah. Jadi emang dua konteks kedua itu sih. Kayak eventnya harus satu visi, dan kedua ya eventnya kalau bisa ada output jelas yang ditampilkan lah, nggak cuma awareness aja gitu guys. Oke. Nah, gua nambahin mungkin untuk dari sisi grant ya, kalaupun kita nggak fokus ke programnya grant, tapi kita punya kok program lain gitu untuk ngebantu pendanaan dari sisi pendanaan untuk developer ataupun kreator gitu. Nah, yang pertama kita ada yang namanya Xbox, di mana itu sama aja gitu. Teman-teman bisa ngajuin pendanaan dengan proposal yang lengkap di portalnya Xbox. Nanti itu komunitas yang menentukan proyek teman-teman ini layak gak untuk diberikan pendanaan gitu, diberikan bantuan pendanaan gitu. Nah kalau misalkan menurut komunitas yang melakukan voting gitu, proyek teman-teman ini layak untuk diberikan pendanaan, berarti nanti selanjutnya ya alhamdulillah gitu, proyek teman-teman dapat pendanaan dari Algorand. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga ada kok kerjasama dengan venture capital gitu. Salah satunya adalah AXL Venture gitu. Kita ngadain yang namanya accelerator program. Jadi ketika teman-teman punya project di jaringan blockchain-nya Algorand terus nyari pendanaan, mungkin di quarter selanjutnya kita juga ngadain accelerator program dengan kolaborasi dengan AXL Venture gitu. Wih, ini lengkap banget guys paketnya guys. Tapi ingat kalau kalian mau produk kalian disponsorin Algorand, bukan sambal goreng keranjang kuning ya guys ya. Harus satu visi misi guys. Karena tapi jujur gue pernah punya sedikit ada mungkin feedback dari teman-teman yang tidak berkarir di Web3, dan biasanya kan orang-orang tuh suka datang ke festival, let's say enggak musik atau festival art atau mungkin festival, sekarang kan banyak ya festival tuh bukan berarti sebuah konser, kadang ada yang festival makanan, bahkan ya startup aja tuh ada festivalnya sekarang gitu. Nah, mungkin ini dari suggestion pribadi gitu ya. Kenapa Algorand tidak tap in ke mungkin festival-festival kayak gitu juga gitu? Karena mungkin orang awam itu kalau misalnya di suatu festival sekarang itu datang, terus dia kayak mungkin nggak ada relate sama Web3, terus dia lihat ada produk yang tech savvy dikit dan bisa mereka coba gratis, itu menurut gue udah suatu big shilling ya, bukan shilling lagi, mungkin benar-benar bisa jadi onboarding ke depannya gitu. Gue pernah gitu ada salah satu yang kayak apa ya festival musik gitu di Sukabumi juga itu padahal yang ngadainnya itu kayak kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Sukabumi gitu kan. Mereka ngajuin proposal untuk festival musik gitu ke gua, terus gua kasih ke tim Algorand Global. Ya balik lagi ketika mereka apa ngasih proposal ke gua, terus gua lanjutin ke Algorand. Algorand pasti nanya apa yang akan mereka kasih ke Algorand itu sendiri gitu kan. Nah, Algorand itu nggak mau hanya kayak gua keluarin uang terus lu cuma lihat logo gua. Nggak mau seperti itu ya kalau menurut gua. Ah, Jadi ketika pas waktu itu, ketika proposalnya masuk ke gua, terus gua masukin ke Algorand Foundation, kita bisa ngeluarin waktu itu sampai 20.000 asal ada salah satu bandnya mereka ngeluarin musik NFT di Algorand. Nah, ketika gue balikan lagi ke yang punya event, ternyata mereka nggak sanggup memenuhi itu, ya mau gimana lagi gitu kan? Gue udah berperan sebagai jembatan dengan baik gitu. Tapi ketika gue kembaliin lagi ke lu, apa yang lu bisa kasih ke gue itu apa ya? Menurut gue kayak cuma nempelin logo itu ternyata dinilai sama Algorand itu enggak apa ya? Enggak worth lah gitu. Ya maaf-maaf aja gitu nggak kita nggak bisa tap in gitu kalau cuma nempelin logo aja gitu sih. oke. Berarti kalau gue bikin kontes remix musik pakai NFT Algorand diterima nih ya, bikin dana Iya, eventnya ya. iya itu kemungkinannya lebih besar gitu karena ada output yang
secara langsung ada output yang diterima sama Algoren lah gitu. Bukan cuma sponsorship terus nempel logo gitu. Menurut gue seperti itu. Di punchline tuh gue tadi. Oke oke mantap mantap. Ini udah sejam sih. Tapi kita lihat mungkin ada teman yang nanya lagi. Ternyata kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi oke, mungkin ada sepatah kata dua terakhir nih sebelum closing gitu. Mungkin kedepannya kalian dari Algoran Indonesia mau ngapain atau mungkin ya ada event terdekat apa terkait atau kegiatan atau update terdekat dari Algoran Indonesia silakan. Silakan Mas Rian, eventnya dipromosikan Mas Rian. Siap. Jadi kalau buat event mungkin yang online ini per bulan depan kita bakal agak mulai aktif lagi karena kemarin memang kita yang Twitter Space kan sebenarnya kita ada Algo Talks ya. Cuma agak ke postpone sedikit bulan lalu. Nah mungkin bulan ini mungkin bulan depan teman-teman bisa stay tune di Twitter kita Algo Indonesia buat ikutin Space seharusnya sih 2 minggu bi-weekly or weekly bisa kita adain udah kita planningin. Terus yang kedua kalau IRL event atau offline pergut ingat kalau bulan Juli harusnya belum ada tapi Agustus harusnya ada sih ya. Agustus kita bakal mampir ya teman-teman mungkin di sini yang mau ke Bali, nah kita bakal ada di Bali harusnya sih bareng Zalova juga ya, nggak harusnya sih pasti bareng gitu kan. Ya mungkin kita bakal to be discuss juga, tapi yang pasti pertama kita bakal hadir di ini gue boleh di announce ya, tapi ya udahlah ya gitu. Kita bakal ada di Gas Coinfest gas. harusnya. Kita bakal ada di Coinfest harusnya termasuk Algo Foundation. Kita bakal jadi bagian di Coinfest juga. Ada booth harusnya. Gue nggak bisa klaim fix ya, tapi harusnya aja. Tapi yang pasti kita di Coinfest. Tapi terlepas selain Coinfest, kita juga bakal ada set event lah ya di H-1 atau H-2 Coinfest 22 harusnya 22 23 22 jadi teman-teman yang di Bali atau mampir ke sana pantau terus aja update dari kita di mananya ada apa aja. Yang pasti di saat event kita bakal bawa juga banyak creator atau project yang bisa kita bawa ke sana juga. Ya mungkin salah satunya atau Mas Berathead nih harusnya nih ya Mas Berathead juga kalau ke Bali hayuklah cus gitu kan. Kita berangkat ke Bali gitu kan bareng teman-teman juga karena kita bakal ada offline event di Bali Agustus ini. Terus nextnya mungkin ya kita belum bisa announce kapannya tapi kita bakal ada bootcamp juga yang pasti buat developer karena kemarin kan lebih ke NFT ya mungkin kita upcoming bakal lebih concern ke bootcamp developer sama harusnya ada satu kerjasama juga bareng salah satu big incubator di Indonesia lah kayak gitu sih guys. Tanggal berapa tuh bang? Tanggal 21-22an lah bro. Event konferensi 23-24 tapi event kitanya harus 22 lah. Jaskan. Gitulah Benar, dua lah. benar. Gua berangkat ke Dua lah, Bali dua lah. 2 Agustus deh. Oh iya. Gue nambahin dari ini Bang. Oke. Gue nambahin dari komunitas dasarnya kan Rian tadi mention tentang event kita istilahnya event besarnya gitu istilahnya buat orang-orang yang emang udah terjun di Web3-nya gitu ya. Terus gue ini ada event juga gitu dengan salah satu kampus juga di Nusa Putra nanti setelah libur panjang semester mereka kayak mau ngelakuin demo day bootcamp dulu terus mereka mau demoin game yang mereka buat gitu di bulan Juli atau Agustus gitu. Terus di yang kedua, gue sama IBFNet itu lagi diskusi dengan Universitas Gajah Mada gitu. Kita mau inisiasi juga, kita istilahnya mau ngisi penuh 1 semester untuk mengenalkan blockchain kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Gajah Mada ini. Jadi gue mohon doanya buat teman-teman biar apa ya istilahnya ada deal lah antara Algoritma Indonesia IBFNet dengan pihak Universitas Gadjah Mada biar ekosistem Web3 di Indonesia semakin berkembang gitu. Mungkin itu dari gue. Oke, mantap. Berarti kalian yang memang mau serius di dalam Algorand, itu programnya udah banyak banget di prep upcoming. Keep update, follow Twitternya Algorand Indonesia, terus join grup Telegramnya. Mungkin Mas Seksa boleh share sedikit di chat link-link sosial media kalian. Jadi siapa tahu community di sini habis podcast ini langsung kayak gue join lah gitu, gas gitu mungkin. Nah, Siap. dan jangan lupa Zabava Labs itu nanti di side event Algorand di Bali itu bakal ketemu gua juga di sana dan juga pasti ada Mas Flores dan juga founder di Zabava Labs Babang Tampan Mas Mat
nanti bakal ada di sana juga, gengs. Jadi mungkin teman-teman yang misalnya nih mau kedepannya ada topik podcast yang mungkin spesifik bahas blockchain lagi kayak gini, atau mungkin topik tertentu yang spesifik juga di Web3 pingin di up, kalian bisa chat ke gua langsung di Discord sini, tag gua Imam Kiku, ataupun mungkin bisa di grup Telegram Zabava, tag gua juga @konakolio14. Jadi kalian bisa chat, bang gua mau topik ini, nanti kita bakal list pastinya gitu. Dan jangan lupa ini sekali lagi shilling dikit, Zabava Lab bakal mengeluarin NFT, dan NFT ini bakal dipakai untuk akses ke beberapa aplikasi kripto atau aplikasi Web3 yang dibangun di salah satunya di ekosistem Algorand juga, dan mungkin beberapa ekosistem lain. Nah, kalian bisa ikutin kegiatan Tax. Nanti ada upcoming Tax Jilid 2, dan juga mungkin ada untuk yang kalian so move meme kontes hari ini terakhir. Jadi kalian bikin cepet-cepetan habis ini, dan jangan lupa di post di Twitter, linknya ditaruh di Discord dan Telegram Zabava Lab di channel So Move. Jadi mungkin yang meme-nya terbaik bakal dipilih dapat WL ya guys ya. Oke, mungkin itu aja dari gua, dari Zabava Cast kali ini. See you guys soon. Bye bye everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, guys. Selamat malam. Thank you. Selamat malam.